lagi lumbung-lumbung makanan di lemari, di toko-toko, di gudang, semuanya tidak luput dari teror si tikus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel Gemes Cat. Mungkin teman-teman mengira ini di luar negeri ya, padahal ini cuma di Australia. Australia itu salah satu kecamatan di Jawa Barat. Di dunia ini 99% hampir semua orang, hampir semua negara sangat menyayangi makhluk ini ya teman-teman. 90% orang menyayangi makhluk yang bernama kucing ini. Namun mungkin akan berbeda dengan negara yang akan kita bahas sebentar lagi. Karena di dalam negara ini melegalkan pembasmian makhluk yang bernama kucing ini. Dan hal ini terjadi bukan tanpa sebab. Di negara ini mereka ini dianggap sebagai hama dan sebagai salah satu binatang yang mengancam kelestarian dan keseimbangan ekosistem makhluk hidup di wilayah ini. Ekosistem itu apa, Bang? Mungkin ekosistem itu sistemnya Pak Eko. Di Australia ini mereka dianggap mengancam kelestarian makhluk-makhluk atau satwa-satwa kebanggaan mereka. Seperti kita ketahui, Australia ini merupakan negara terbesar kedua setelah Afrika yang sangat bangga dengan marga satwanya. Namun, ternyata kelestarian marga satwa di Australia ini sangat terancam oleh ulah para penguasa dunia ini. Seperti bilbis, wombat, mereka ini hewan endemik kebanggaan Australia. Hewan endemik itu apa, Bang? Hewan endemik itu hewan yang hanya ada di suatu tempat itu. Misalkan hewan endemik Australia. Nah, hewan yang cuma ada di Australia seperti wildebeest, wombat, dan banyak lagi. Dan dari tahun ke tahun hewan-hewan ini keberadaannya semakin berkurang dan semakin langka. Banyak dari mereka yang menjadi mangsa para kucing. Dan perkembangan populasi kucing di Australia itu sangat pesat. Seperti kita ketahui, kucing itu bisa melahirkan 3 kali dalam setahun, dan setiap melahirkan bisa sampai 3-6 anak. Jadi perkembangan mereka sangat cepat sekali, apalagi di tempat yang sangat luas dan penduduknya masih jarang. Mereka yang pada awalnya sebagai kucing rumahan banyak yang menjadi kucing liar. Bahkan dalam 70 tahun terakhir, kucing sudah menguasai daratan Australia 99%. Jadi hampir semua tempat di Australia itu ada kucingnya. Jumlah penduduk dan jumlah kucingnya lebih banyak jumlah kucingnya. Selucu atau seimutun mereka ini tetap binatang karnivora. Sampai akhirnya pada tahun 2015 pemerintah Australia mengumumkan perang terhadap kucing. Mulai dari memasang pagar listrik atau jebakan-jebakan, namun akhir-akhir ini yang paling efektif dengan langsung menembak mereka. Soalnya kalau menjebak dengan racun, ternyata racun itu yang memasak bukan hanya kucing, tapi hewan-hewan yang lainnya yang juga dilindungi ternyata juga ikut makan racun itu. Jadi efeknya di situ, efek negatifnya. Maka banyak sekali yang kucing-kucing di sana itu dibunuh dengan ditembak. Bahkan ada salah satu koki di Australia yang pernah mengupload resep cara memasak kucing. Nah, di situ langsung menuai protes netizen dunia. Ya intinya netizen itu nggak mau tahu apapun masalahnya di negara itu, mereka nggak mau tahu. Intinya sebagai pecinta kucing pasti tidak akan terima jika ada resep cara memasak kucing. Dalam waktu 5 tahun sejak tahun 2015 sampai 2020, tercatat sudah 2 juta lebih kucing dibantai di negeri kanguru ini. Namun setelah populasi kucing turun drastis, apakah masalah sudah selesai? Ternyata tidak. Entah ini sebuah karma atau kualat atau entah apalah itu, masyarakat Australia mendapatkan masalah yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Mereka mengalami wabah tikus, di mana tikus merajalela
Tiba-tiba populasi tikus meningkat sangat pesat dan mengerikan. Mereka semakin agresif dan mulai berani menyerang fasilitas-fasilitas umum. Bahkan di rumah sakit, di mana tempat yang terkenal paling bersih, di situ tidak luput dari serangan tikus. Mereka ini merusak kabel, merusak pakaian, spray, kasur. Bahkan dalam satu keluarga itu butuh waktu 6 jam sehari untuk membersihkan kotoran tikus. Kita bisa membayangkan, di sini satu tikus saja bisa bikin kalang kabut satu keluarga. Tapi di sini satu keluarga bisa melawan sampai 100 tikus. Di rumah sakit banyak pasien yang terkena gigitan tikus. Fasilitas umum banyak yang rusak karena gigitan tikus. Apalagi lumbung-lumbung makanan di lemari, di toko-toko, di gudang, semuanya tidak luput dari teror tikus ini. Pada saat itu yang jelas di Australia itu tikus menjadi makhluk yang sangat menyeramkan. Tapi jika ditelusuri dari sejarah kucing dan tikus di negeri ini, mereka berdua ini memang sama-sama warga pendatang, teman-teman. Dulu itu di Australia itu tidak ada yang namanya tikus, kucing itu enggak ada. Tapi yang jelas kucing dan tikus itu datang ke Australia itu secara bersamaan. Mereka datang bersama orang-orang Eropa yang datang ke Australia pada tahun 1788. Orang-orang Eropa yang datang ke benua Australia ini, dalam perjalanannya kapal mereka itu sering dirusak oleh tikus. Kan dalam zaman dahulu kapal itu terbuat dari kayu. Kapal itu banyak yang dilubangi oleh tikus, atau kadang makanan-makanan yang simpanan mereka itu juga banyak yang diganggu oleh tikus. Akhirnya mereka juga membawa kucing untuk membasmi tikus itu tadi. Nah, ketika mereka turun di benua Australia, terus terang kucing dan tikus turun ke benua ini secara bersamaan. Dan dari situlah akhirnya mereka berkembang biak sampai akhirnya menjadi populasi yang sangat besar. Yang jelas alam itu akan menemukan hidupnya sendiri. Tanpa campur tangan manusia pun alam itu bisa lestari dengan sendirinya. Dengan niat melindungi hewan-hewan endemik, ternyata malah mendatangkan bencana yang lebih besar dan lebih mengerikan lagi. Nah, mungkin cukup sampai di sini ya teman-teman. Jika teman-teman menyukai video saya ini, saya akan sangat berterima kasih sekali jika teman-teman mau menekan tombol like dan subscribe. Apalagi jika mau berkomentar, saya akan sangat senang dan syukur dan berterima kasih sekali. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.